diajari, yakinlah dengan menolong, Allah kan juga akan menolong kamu. Jadi banyak sekali anak-anak yatim piatu, terutama yang duafa ya, yang tidak mampu. Mbak saya nilainya bagus, sudah keterima sekolah SMP, misalnya yatim piatu ya, keterima SMP 25, tapi nggak punya biaya. Akhirnya saya kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, kalau SMA yang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan banyak kepala sekolah untuk menggratiskan sekolah anak yatim piatu ini yang kebetulan, mohon maaf, tidak mampu duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang dengan salah satu tokoh perempuan di Jawa Timur yang cukup luar biasa, Mbak Siti Rafika Hardiansari. Iya. Masih 39 tahun tapi perannya sudah di mana-mana. Beliau puluhan menjadi ketua organisasi. Di antaranya adalah Ketua Difabel Community Nasional Jawa Timur, lalu Ketua Serikandi Barisan Nasional Pemuda Madura Jawa Timur, dan banyak lagi yang lain. Nanti biar beliau yang cerita sendiri tentang sepak terjang beliau. Dan beliau kita hadirkan karena menurut kami beliau adalah sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Ya Mbak Vika, cerita deh, misal cerita deh dari kecil sampai dewasa sampai sekarang secara singkat saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Rafika dimanapun berada, dan untuk Tugu Inspirasi, ini podcast yang luar biasa yang beberapa kali sering saya lihat videonya begitu dengan tokoh-tokoh hebat, dan alhamdulillah atas kesempatan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi alhamdulillah usia saya saat ini 39 dan ulang tahunnya tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda. Jadi memang berjiwa muda. Jadi memang alhamdulillah saya terlahir dari ayah seorang Madura, Sampang, dengan nenek di Pamekasan, tapi ibu seorang Jawa di Ngawi, dan saya lahir dan besar di Surabaya sehingga logat basa Surabayanya itu sangat kental. Dan alhamdulillah karena sejak kecil hobi saya itu berorganisasi, sejak kecil juga hobi saya itu suka menolong orang, khairun nas anfa'uhum linnas, berbuat memberi manfaat untuk sesama, sehingga sampai sekarang pun hal itu saya lakukan, dan itu membuat hati saya tuh bahagia gitu loh. Dengan banyak menolong orang, semakin Allah memudahkan jalan rezeki, karir, semuanya itu terbuka luas lebar. Nah, sebelum ke sana mungkin SD di Madura atau di Surabaya sampai lulusan biologi ya, kalau salah. Nah itu bisa diceritain kenapa biologi tapi bukan mengurusi hewan tapi mengurusi manusia. Iya. Nah, gimana Pak? Jadi saya ini kalau mulai SD dan tanyanya TK-nya di TK Alisa, SD-nya di Tembok Dukuh 4 nomor 86. Semua di Surabaya. SMP-nya di SMP Negeri 2 Surabaya, Jalan Kepanjen. SMA-nya di SMA Barunawati di Perak, dan kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya, jurusan biologi. Dan alhamdulillah saya masuk di UNESA saat itu juga UMPTN gitu loh. Jadi negeri, jadi sangat membantu orang tua karena kan murah gitu kan dan bagus. Dan juga saya cita-citanya sebenarnya dokter. Tapi saya saat itu keterima di pilihan kedua di biologi itu, di mana saya tuh sebenarnya takut dengan hewan. Jadi biologi itu mempelajari tentang hewan, tumbuhan, manusia, dan lingkungan. Padahal saya ini takut dengan hewan. Semua hewan saya takut gitu. Jadi tapi ya karena saya sudah qadarullah kuliah di situ ya ikhlas. Karena apa? Kalau saya kuliah kedokteran belum tentu saya saat ini duduk di sini. Betul nggak? Pasti kan saya megang pasien, ya kan? Tapi memang saya meyakini semua yang terjadi pada kita ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak kita lahir kan. Jadi saya bersyukur saat itu UMPTN malah nggak keterima di kedokteran tapi di biologi, karena dari situlah saya bisa kenal para sahabat semuanya, bisa aktif di banyak organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial terutama,
dan itu membuat dia tuh mungkin passion saya ya, membuat saya tuh bahagia, bersyukur gitu, pokoknya hidup penuh syukur, yang akhirnya sampai saat ini tuh saya merasa banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Mbak mulai aktif organisasi itu sejak kapan, Mbak? Sejak 98. Itu umur ketika umur 14 tahun ya? Iya, jadi belum sampai 15 tahun saya pada saat itu umur 14 saya diajak deklarasi oleh ibu saya, bapak saya almarhum itu deklarasi saat itu ya dulu Partai Amanat Nasional di Stadion 10 November Tambak Sari. Dan saat itu saya aktif karena setiap kali pulang kuliah saya mampir di kantor PAN. Jadi aktif tidak hanya di PAN tapi di organisasi Muhammadiyah juga, ikut di banyak organisasi yang dia juga. Iya, di Fatayat juga punya kartunya semua dan itu lama-lama semua. Jadi karena Bapak Madura, Ibu Ngawi membuat saya ditumbuh dan besar di keluarga Muhammadiyah dan NU. Jadi saya tahlilan yang oke, ziarah ke makam oke, gitu semuanya. Bagi saya itu Khairunas Anfa'um Linas, dan bagi saya Hablum Minanas, Hablum Minallahnya balance ya saya ikut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Muhammadiyah NU. Mbak, kalau di tolong menolong tadi kan banyak di organisasi, itu ada berapa organisasi Mbak yang diikuti? Jadi kalau sampai detik ini saya hitung kemarin 52 organisasi, dan selain di Barisan Nasional Pemuda Madura saya ketua Sri Kandi, juga ada di ketua Difabel Community di mana saya membina adik-adik, bapak-bapak atau ibu-ibu yang difabel, dan itu juga saya sangat peduli kepada mereka karena doa-doa mereka tuh saya rasakan luar biasa. Banyak anak yatim, mohon maaf ada yang tunanetra atau buta ya, terus masih kecil, hafal Quran tuh mendoakan saya. Terus kalau organisasi yang lain, saya hobi touring. Saya perempuan tapi saya hobi touring. Jadi Humas Nasional Fortuner Indonesia One yang ada di seluruh Indonesia. Paling jauh mana itu, Mbak? Kita ada Medan, ada. Kalau Mbaknya touring paling jauh? Saya ke Jogja, karena jauh Bali. Karena kadang-kadang kalau terlalu jauh lagi ya sibuk dengan supir, kadang-kadang dengan driver atau karena sibuk jadi nggak bisa datang. Tapi kalau touring pendek-pendek Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo sering gitu. Dan banyak lagi ada organisasi karena suka bela diri juga. Jadi di ketua 1, ketua 2 Indonesia Karate Jawa Timur karena suka bela diri. Total 52. Iya. Nanggung-nanggung. Suka olahraga nembak juga, panahan, suka main bola juga. Karena saya kebetulan ketua yayasan, salah satu supporter sepak bola di Jawa Timur. Alhamdulillah. Mbak, ini kan apa itu dari 52 organisasi itu kalau benang merahnya kan bagaimana aktif apa itu suka berinteraksi sosial dan juga suka menolong. Nah, itu bisa diceritakan Mbak proses Mbak Vika menolong itu seperti itu gimana Mbak selama ini? Gitu. Jadi almarhum bapak saya itu kan ustadz ya dan dosen. Kita keluarga itu buka praktek dokter, keluarga besar itu kalau ada pasien yang tidak mampu terus mereka sakit itu kadang sama almarhum bapak saya udah nggak usah bayar. Jadi saya sering melihat orang tua saya itu membantunya seperti itu. Kadang-kadang juga padahal punya anak 5 ya, tapi kok setiap bulan ngasih uang ke anak yatim dari kecil. Itu saya tanya kenapa, karena memang zakat yang harus dikeluarkan. Orang tua saya suka menolong, akhirnya orang tua apa profesi waktu itu Pak? Dosen. Di mana di sekolah pelayaran. Yang tua juga di sekolah pelayaran SPM Bakti Samudra. Kalau perempuan, kalau ibu? Mama saya itu ibu rumah tangga, tapi ada usaha praktek dokter yang membantu mengelola klinik milik ayah saya, milik keluarga. Terus saya diajari yakinlah dengan menolong, Allah kan juga akan menolong kamu. Jadi banyak sekali anak-anak yatim piatu, terutama yang duafa ya, yang tidak mampu. Mbak saya nilainya bagus, sudah keterima sekolah SMP, misalnya yatim piatu ya, keterima SMP 25, tapi nggak punya biaya. Akhirnya saya kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, kalau SMA yang kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, dengan banyak kepala sekolah untuk menggratiskan sekolah anak yatim piatu ini yang kebetulan mohon maaf tidak mampu duafa. Dan itu sudah
sering banyak sekali. Nah, jadi role model dalam tolong menolong itu adalah orang tua, Mbak ya? Iya, jadi role modelnya yang sangat berperan untuk saya bisa selama ini hobi. Kalau menolong itu saya bilang hobi. Karena kenapa hobi? Karena orang kalau menolong ini pamrih atau berharap balasan imbalan materi atau apa ya, tanda kutip, kan kalau saya ikhlas saja. Ya. Contohnya Mbak yang enggak sikap tolong menolong tapi itu enggak balasan gitu Mbak. Jadi contoh seperti ini, ada seorang ibu pada tahun 2013, ibu paruh baya gitu yang mohon maaf kena kanker payudara. Saya foto-fotonya ada, jadi yang sudah luka, tapi beliau tidak mampu dan tidak punya suami juga, terus tidak berobat itu tidak punya biaya. Saat itu tahun 2012-2013 saya ingat belum ada BPJS. Akhirnya saya menguruskan surat keterangan tidak mampu dulu untuk beliau bisa berobat di rumah sakit Dr. Sutomo. Alhamdulillah saya uruskan SKTM-nya, akhirnya beliau dioperasi dan sembuh sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah beliau bisa tetap berjualan, bisa tetap beraktivitas gitu. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan banyak lagi itu. Kalau ini kalau seperti tadi cuma cerita soal siswa yang nyaris putus sekolah itu ditolong itu gimana Mbak? Jadi banyak juga siswa yang mohon maaf ya, karena kembali lagi karena saya dekat dengan fakir miskin ya, maksudnya du'afat, yang yatim piatu, kadang yang difabel, dan mereka itu nggak punya biaya untuk melanjutkan misal ke SMA atau yang SD lulus SD mau ke SMP. Itu saya alhamdulillah selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Kalau untuk SMP ke Pemkot Surabaya, SMA ke Pemprov, dan alhamdulillah teman-teman membantu dulu. Saya ingat 2010 Bu Risma jadi wali kota, pada tahun 2011 ada anak yatim piatu namanya Wahyudi, itu sama Bu Risma dibantu untuk sekolah di SMP Negeri 25 dan gratis sampai lulus 3 tahun, bahkan mungkin tiap bulan disantuni karena memang selain tidak mampu memang tidak punya orang tua gitu loh. Jadi itu. Dan waktu SMA itu, kalau SMA kita koordinasinya dengan Bu Gubernur untuk orang-orang yang tidak mampu dan yatim piatu, kan memang di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kan jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan saya melihat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya itu sudah luar biasa dalam hal untuk ketepatan orang tepat sasaran yang tidak benar-benar tidak mampu dan benar-benar yatim piatu disekolahkan di sekolah yang baik tanpa biaya alias 0 rupiah sampai mereka lulus. Itu saya ada ininya, ada buktinya, ada namanya juga, ada orangnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim selalu bekerja sama selama ini untuk saya menolong anak-anak yang tidak mampu. Kalau total yang ditolong itu berapa Pak, dari umur 14 tahun itu sampai sekarang atau dari kecil? Iya, dari saya SMA sampai sekarang ya kalau ratusan aja lebih karena kemarin baru tahun 2022 ada anak yatim juga ingin masuk SMP Negeri 46 karena memang mohon maaf tidak mampu juga. Terus saya menceritakan ke Pak Ketua DPRD Surabaya, Pak Adi Sutaryono, Pak Ketua ini ada anak yatim yang mohon maaf memang kasihan, mohon dibantu gitu. Alhamdulillah beliau bantu masuk di SMP Negeri 46 dan awalnya anak ini sekolah jalan kaki Mas, sepanjang sekitar hampir 3 km. Jadi kalau pulang sekolah jam 3 sampai rumah jam 5 sore kayak gitu. Dan ya itu tadi, karena hobi menolong, saya ada sepeda, udah saya berikan aja, bawa aja, daripada adik ini jalan kaki yang bisa menempuh 2 jam 3 jam, apalagi kalau hujan ya, jarak hampir 3 km, 2 kilo sampai 3 kilo. Akhirnya ya udah kita berikan aja. Jadi itu tadi hikmah yang saya dapat itu, kalau kita menolong hati kita itu bahagia gitu loh, yang saya rasakan itu kayak ada kepuasan tersendiri. Bahkan kadang di kesibukan saya saat ini banyak minta tolong, saya belum sempat karena kondisinya memang lagi sibuk kan masa-masa sekarang. Jadi ada ganjel di hati, saya ingin menolong tapi waktu yang lagi kan saya ya ini mohon doanya kan lagi mau maju jadi nggak sempat gitu. Siap. Saya pernah baca buku Mbak bahwa orang yang menolong itu cenderung lebih bahagia daripada orang yang selalu
menerima, jadi orang yang memberi. Iya. Itu Mbak rasakan. Tapi kalau menolongnya terlalu ekstrim, misal sampai waktu tidur saja nggak ada, atau inilah seperti lilin gitu yang menerangi orang terus habis. Kalau Mbak gimana terkaitan itu? Saya itu pernah dulu ya, jadi saya menolongi, saya sampai all out tapi tidak dihargai. Itu kadang-kadang ya merasa masa saya seperti lilin yang menyinari terus habis. Akhirnya saya rubah mindset, kalau saya sempat dan mampu saya tolong, ketika saya tidak sempat ya saya minta maaf nggak sempat, karena saya pengennya jadi obor, menerangi dan terus kuat menyala terus gitu ya. Jadi terus bersinar, berkibar terus gitu. Siap. Nah Mbak, pertanyaannya sekarang, menolong itu dan aktivitas organisasi di 52 organisasi sosial ya? Iya, sosial. Itu kan perlu bensin, maksudnya perlu akomodasi. Iya, perlu. Nah itu dapat uangnya dari mana Mbak? Jadi saya selama ini meyakini kalau gaji itu kan dari kita kerja nih, tapi kalau rezeki dari Allah. Dan kadang-kadang karena saya berbuat baik, sering menolong itu, saya alhamdulillah ada saja, kan saya kerja konsultan, jadi ada saja teman yang, Mbak ini kalau ada masalah seperti ini, saya terzolimi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Akhirnya konsultan di bidang apa itu Pak? Di bidang pajak dan hukum. Ya. Alhamdulillah akhirnya saya bantu urusannya dan saya lobby, alhamdulillah clear. Dari situlah jadi gini, kalau orang yang nggak mampu, duafa atau anak yatim piatu atau difabel, saya nggak pernah menarik spesial itu Mas. Karena hati ya, panggilan jiwa, panggilan hati. Tapi ketika itu profesional dalam tanda kutip, ada hitam di atas putih bahwa saya kuasa hukum untuk pajak, untuk proyek-proyek tertentu gitu kan, ya saya sesuai hitam di atas putih itu. Nah itu targetnya kalau di kasus profesional itu, maksudnya di pekerjaan itu dalam setahun ada berapa pekerjaan gitu Pak? Iya banyak, semakin saya sering menolong orang dengan ikhlas, semakin Allah memberi rezeki saya dari begitu, dan dari konsultan itu, dan alhamdulillah selalu dimudahkan, dilancarkan. Berapa klien itu dalam setahun rata-rata gitu kalau di rata-rata? Banyak sekali ya, kalau klien sebulan itu bisa 4 sampai 5 orang. Kalau setahun ya 60-an kan dikali 12. Banyak sekali. Dan alhamdulillah dari situlah saya bisa tiap hari Jumat berkah gitu kan, ke panti asuhan, atau saya bagikan. Itu berapa miliar yang dikeluarkan? Masya Allah. Amin. Masya Allah, amin. Itu sih setiap Jumat itu beli nasi, beli roti gitu. Jadi kalau untuk jumlahnya ya biasanya yang rutin kalau setiap Jumat 50 kota. Tapi rutin, istiqomah. Memang tidak langsung banyak. Beda kalau saya bagi takjil pas Ramadan itu bisa sampai 1927 takjil, kadang 2000 takjil. Tapi kalau hari Jumat saya berusaha, kan Allah itu menyukai umatnya yang melakukan hal itu istiqomah, berkelanjutan. Jadi kalau hari Jumat itu biasanya antara 40 sampai 50 kota, tapi rutin. Alhamdulillah. Mbak, kaitannya tolong menolong dengan, saya lihat Mbak ini kan jaringannya luas. Iya. Kenal Kapolri, kenal banyak orang lah, orang penting di negeri ini, dan juga banyak orang yang biasa-biasa juga. Jadi silaturahmi itu dari atas dan bawah juga jalan. Iya, alhamdulillah. Nah itu apa resepnya Mbak? Kalau kenapa kok berjaringnya itu sangat kuat sekali? Jadi saya itu selalu ingat kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, sambunglah silaturahim. Maka dari itu saya mulai kalangan yang paling bawah, mulai mohon maaf nih, orang duafa rumahnya satu petak deket loh sama saya. Semuanya deket, dan dari mulai bawah sampai tengah sampai atas saya orangnya merangkul dan memang niatnya ibadah. Jadi ya semuanya berteman baik tanpa embel-embel atau pamrih apapun, ya ikhlas aja gitu. Jadi ya awet persahabatan, persaudaraan itu. Kenalnya itu gimana Kak? Maksudnya dengan orang-orang, dengan banyak orang gitu Mbak? Ya. Jadi memang saya selalu bersyukur kepada Allah, selalu saja Allah itu memberi jalan. Misal begini ya, orang mau, saya minta tolong dong Mbak, untuk contoh nih ya, kan saya di Humas Nasional Fortuner Indonesia One, di mana banyak sekali yang ingin touring ke Bromo. Kala itu kan masih pandemi. Karena punya jaringan yang begitu kuat,
saya minta tolong Bang Sandi Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk saya izin touring di Bromo dengan komunitas Fortuner. Alhamdulillah langsung disambungkan ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, sama Kepala Dinas disambungkan ke Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sehingga alhamdulillah dengan perizinan yang sesuai SOP, jadi prosedural, kita boleh touring di Bromo gitu. Dan itu pun juga izin dengan penduduk sekitar, komunitas jeep dan lain-lain. Padahal di saat itu semua komunitas mobil tidak boleh karena kan pandemi. Tapi kita karena sesuai prosedur, kita mematuhi protokol kesehatan, kita menghormati warga sekitar, dan kita niatnya touring untuk membahagiakan keluarga. Akhirnya sama Allah diberi kemudahan bisa touring di saat semuanya tidak bisa. Mbak, bagi anak milenial itu membangun jaringan dan atau bersilaturahmi itu penting nggak menurut? Penting. Oh ya, untuk apapun adik-adik saya. Profesinya atau untuk profesi tertentu saja seperti konsultan atau menurut atau semua profesi? Jadi saran saya kepada adik-adik milenial, kebetulan tim saya ini banyak adik-adik mahasiswa, adik-adik yang fresh graduated. Marilah kita membangun jaringan dengan menjalin komunikasi silaturahim dengan semua orang. Jadi kalau orang bilang pilih-pilih teman penting, oke penting kalau untuk terlalu dekat nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar kenal, say hello aja boleh sebanyak-banyaknya. Oh, gitu ya. Karena jangan salah, karena kadang rezeki kita dari banyaknya teman itu. Akhirnya salah satu teman tahu, oh curhat, nanti minta tolong Mbak Rafika aja gitu. Akhirnya kan nyambung, kan akhirnya jadi rezeki gitu loh. Karena kan kalau khusus yang nggak mampu, memang saya panggilan hati dan jiwa yaitu ikhlas saja lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk yang profesional, misal Mas ya urusan perusahaan yang pajaknya mungkin kemarin pandemi akhirnya tidak terbayar karena kan pandemi itu kan mandek total itu semua bisnis itu. Nah itu saya bisa lobby kan untuk membantu biar turun. Nah, dari kan sesuai aturan, selalu sesuai rule dan koridornya lurus gitu. Jadi ya alhamdulillah bagi saya karena selama nggak kriminal, nggak melanggar hukum dan kita mematuhi norma agama dan norma negara Indonesia, ya alhamdulillah saya bersyukur aja. Jadi semangat, jadi ceria di wajah, karena dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat gitu saya meyakini. Oke, ini dengar-dengar Pak Rafika ini mau nyalon. Iya. Izin minum dulu ya. Iya, mau bukan ke salon Pak ya. Mau menjadi calon DPD RI. Iya. Dan ini sekarang sedang sibuk. Itu gimana ceritanya? Kenapa yang memotivasi ini untuk ke DPD RI? Iya, tahun 2024 Pak ya. Iya, jadi semua itu kan tidak ada yang kebetulan. Dan mungkin ini juga doa dari orang tua, doa saya sendiri, cita-cita saya, dan juga harapan dari banyaknya masyarakat di Jawa Timur, teman-teman saya dari komunitas-komunitas apapun itu selalu bilang, Mbak, tolong sudah saatnya maju, sudah saatnya kiprah selama ini, bukan hanya di Jawa Timur tapi kan di nasional juga. Mari maju, kita mendukung gitu teman-teman sampai seperti itu. Dan alhamdulillah mereka juga menjadi tim saya di 38 kabupaten kota di Jatim dan benar-benar mengirim dukungan ke saya, dan ketika diverifikasi faktual KPU kemarin benar-benar mendukung. Siap. Dan akan insya Allah lolos Pak ya untuk Bismillah ya, kan saya berharapnya lolos dan semoga mudah-mudahan ya lolos beneran, bukan hanya sampai daftar calon tetap, tapi harapan dan doa saya, mohon doa dukungannya para sahabat Rafika semuanya, para sahabat Tugu Inspirasi dimanapun berada, agar saya bisa lolos di Senayan, dilantik menjadi anggota DPD RI, karena niat saya adalah untuk ibadah dan berbuat memberi manfaat untuk masyarakat, terutama Jawa Timur, untuk Jawa Timur lebih maju, lebih sejahtera masyarakat. Nah, apa Pak yang baru yang ditawarkan oleh Mbak Rafika yang mungkin tidak dilakukan oleh anggota DPD RI sebelumnya? Iya, jadi visi misi saya, tujuan saya adalah biar tidak ada batas. Jadi komunikasi antara saya sebagai nanti Dewan Perwakilan Daerah atau Senator di Jatim dengan masyarakat itu tidak ada jarak gitu. Karena selama ini kan mereka curhat nggak bisa menghubungi ini si A, si B, si C karena terbentur dengan SOP, prosedur macam-macam. Nah, saya berharap yang saya tawarkan adalah nantinya pun ketika saya sudah jadi,
nomor HP saya bisa tetap dikontak gitu. Jadi bisa tetap komunikasi aktif. Nggak ganti HP ya? Nggak ganti nomor ya? Enggak lah. Buat apa kalau ganti nomor? Berarti kan tidak niatnya ibadah gitu loh. Karena niatnya ibadah, niatnya menolong, niatnya untuk berbuat memberi manfaat agar lebih banyak bisa menolong orang, ya tidak mungkin ganti HP. Karena kan disitulah nanti saya mendengar aspirasi masyarakat, teman-teman di seluruh Jawa Timur kan. Siap. Jadi nggak ganti HP, aman. Ini kan lain dari yang lain. Pertama, terus kedua, dan apa yang lebih uniknya lagi, selain bisa komunikasi langsung dengan saya, juga apapun itu nanti program yang diajukan oleh teman-teman di daerah, terutama di 38 kabupaten kota di Jatim, selama saya bisa, saya mampu, dan itu demi kebaikan masyarakat, insya Allah saya bantu. Saya tidak untuk mencari kekayaan ya, kira-kira gimana Pak? Karena kalau kekayaan itu kan tergantung ya. Bagi saya, mohon maaf nih, ada orang yang kaya merasa kurang terus, tapi ada orang yang sederhana merasa kaya, merasa cukup. Karena kekayaan itu tidak bisa diukur. Karena apa? Tergantung dari sudut pandang mana yang memandang. Kalau bagi saya, kekayaan itu bukan hanya materi, tapi hati yang seluas samudra, hati yang ketika diiri, dengki, ada orang yang menjegal, memfitnah, membuli, tetap terus kuat, kokoh. Nah, itulah kekayaan sejati, dan itu lebih luar biasa dibanding materi. Karena materi bisa dicari, tapi kekayaan hati sulit didapatkan kecuali dari orang-orang yang benar-benar pilihan Allah. Oke Pak, mungkin ini menjelang terakhir, saya minta satu kata yang itu sangat menggambarkan Mbak Rafika. Apa itu satu kata itu Pak? Jangan takut menolong, karena inna asantum li anfusikum. Sesungguhnya barang siapa yang ingin diganti Allah dengan kebaikan, ya berbuatlah baik. Inna asantum, sesungguhnya kalau kita berbuat baik, semua kebaikan akan kembali pada kita. Jadi jangan takut berbuat baik, jangan takut menolong, jangan pamrih. Lakukan saja yang terbaik, ikuti kata hati. Nah itu kan ya. Kalau karakter Mbak Rafika itu satu aja yang menggambar apa mempunyai kesabaran, keuletan, atau kalau satu saja yang itu menggambarkan energik. Oh, energik. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, kalau ingin sukses harus energik dan harus ramah kepada siapapun, dan suka menolong. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ya. Oke Mbak Vika, terima kasih obrolannya. Kita doakan Mbak Vika nanti setahun mendatang dari sekarang sudah ada di Senayan. Amin ya rabbal alamin, dilantik di Senayan. Ya. Itu saja mungkin dari saja sahabat Tugu Inspirasi, perbincangan kita dengan Mbak Siti Rafika Hardiansari, perempuan hebat dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.